Dulu keluargaku bisa dibilang keluarga yang bahagia banget. Semuanya nyaris tak terasa sempurna. Memiliki kedua orang tua yang lembut, mengayomi, tak pernah kasar dan pejuang keluarga. Bapak dan ibu adalah pedagang di pasar. Dari toko kecil kemudian merambat pesat sampai punya toko besar dan jadi distributor sembako ke warung-warung, menyebar sampai ke kota seberang. Perkembangan usaha keluargaku amat pesat dalam waktu yang terbilang singkat. Setidaknya dulu aku pernah berpikir seperti itu. Kami tinggal di salah satu kawasan perumahan di antara rumah-rumah lain. Hanya rumah kamilah satu-satunya yang paling sibuk karena tak pernah berhenti merenovasi. Kayak ada aja yang dibenarin atau diganti, sampai bentuknya terus berubah-ubah dan jadi nggak karuan. Aku lupa tahun berapa persisnya rumah kami mulai melakukan renovasi secara terus-menerus. Namun seingatku itu terjadi mulai awal tahun 2021. Waktu itu aku masih kecil dan aku kelahiran 98 di saat ekonomi meroket. Namun justru hubungan keluarga kami menjadi terasa tak seerat dulu sewaktu masih menjalani hidup sederhana. Bapak dan ibu juga sering bertengkar. Kayak gak ada lagi tuh quality time nonton TV bareng sebelum tidur. Bapak juga jadi temperamental. Kami satu keluarga dilarang bersih-bersih rumah. Kalau saja ada salah satu dari kami ketahuan mengepel lantai, Bapak pasti langsung marah-marah dan mengucapkan, "Kamu mau mati." Itulah yang membuat kami nampak besar namun kotor dan lebih cocok disebut kandang kambing. Kadang aku pun malu kalau setiap ada teman main ke rumah, jadi serba salah. Awalnya semua baik-baik saja, sampai suatu ketika ibu menjadi aneh. Ibu jadi sering melamun, pandangannya sering kosong, dan ibu mulai sakit-sakitan. Setiap malam, ibu selalu mengelindur sambil berjalan ke arah halaman rumah belakang. Cuma diam saja, lihat menatap ke arah pohon jambu yang ada di belakang rumah. Ibu sering berteriak-teriak histeris ketakutan seperti disergap makhluk yang mana hanya dia sendiri yang bisa melihat. Waktu itu kami berpikir mungkin itu dampak dari demam ibu. Sampai tak lama berselang aku melihat bapak bawa 2 kepala kambing hitam. Tapi ketika ditanya sama kakak, bapak malah balik marah dan nyuruh kami semua masuk kamar. Sejak itu aku masih ingat kata-kata terakhir yang sering diucapkan sama ibu. "Maaf ibu ya, kalian harus nurut sama bapak biar kalian hidup selamat." Seringkali ibu nangis tiap ngucapin itu, yang bikin aku dan kakak juga jadi ikutan nangis. Setelah itu sakit ibu semakin parah. Demamnya sering buat dia sampai kejang-kejang, sampai mengerikan terjadi. Kami sedang makan di ruang tengah yang tak memiliki sekat dengan dapur. Waktu itu ibu bilang harus terus mau mengambil minum ke belakang, tapi ibu malah masak air di panci besar. Aku mengira mungkin ibu mau mandi air hangat, namun yang dilakukan ibu justru membuat aku menjerit histeris.
Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri ibu berdiri di depan kompor. Dia membuka tutup panci yang akhirnya sudah menggolak mendidih. Setelah itu, secara mengejutkan, ibu mengeluapkan kepalanya sendiri ke dalam air mendidih yang masih berada di atas kompor. Kami berteriak. Bapak sigap berlari menghampiri ibu, namun ketika kepala itu ditarik paksa dari dalam panci, sampai tubuhnya terjatuh ke lantai, dan ibu nampak kejang-kejang tanpa bola mata hitam, matanya putih semua. Di situ ibu meninggal dengan cara yang mengenaskan. Setelah kepergian ibu, rumah kami mulai semakin banyak teror menjadi-jadi. Kami mulai dihantui oleh kepala kami yang mana kehadirannya telah diundang. Itu merupakan duka pertama sekaligus menjadi awal dari petaka yang menimpa kami. Sampai sekarang tak diketahui pasti apa alasan dibalik meninggalnya ibu. Namun orang-orang mengatakan bahwa ibu mengalami depresi tingkat akut. Entah dari mana informasi tersebut bersumber. Semua opini tentang ibu berkembang liar begitu saja, yang kadang membuat aku dan kakak ikut merasa tersinggung. Namun yang kami cuma diam, menyimpan kekesalan itu sendiri. Hari-hari tanpa ibu terasa jauh berbeda. Bapak juga jadi jarang pulang dan sering tidur di toko. Rumah sebesar ini cuma dihuni oleh aku dan kakak. Sejak usia bapak berkembang, bapak tidak pernah mau memakai pembantu rumah tangga. Katanya dia tidak suka kalau ada orang luar di antara kami. Alhasil ibulah yang mengurus semua pekerjaan rumah sendiri. Di waktu bersamaan ibu juga membantu usaha bapak di pasar. Namun yang saat terasa berbeda ialah suasana rumah benar-benar asing. Suatu malam sebelum 40 hari ibu meninggal, tengah malam aku mengetuk-ngetuk kamarku. Dia tampak gemetar ketakutan dan wajahnya banjir keringat. Namun malam itu kakak enggak bercerita apapun. Dia cuma bilang mau tidur di kamarku soalnya kamarnya panas. Namun beberapa tahun setelah itu kakak baru bercerita bahwa yang sebenarnya terjadi malam itu ialah dia melihat ibu di kerangkeng. Tapi ketika sudah bangun, kakak mendengar suara ibu menangis dari arah halaman belakang, yang mana memang jendela kamar yang langsung menghadap ke belakang. Suara itu menangis merintih terdengar begitu jelas dan tak berhenti. Merasa merinding, kakak akhirnya keluar kamar dan membangunkanku. Memang sejak kami sering ditinggal rumah berdua, kami sering mendengar suara-suara aneh seperti derap langkah keras lantai. Tepatnya dari kamar ruangan kerja bapak yang kami semua dilarang untuk membuka apalagi masuk ke dalam ruangan tersebut. Suara benda-benda terjatuh sendiri, suara orang menangis. Hampir setiap malam kami sering mendengar suara kambing dari arah halaman belakang. Padahal kami tinggal di perumahan yang elit. Sampai aku juga pernah beberapa kali ditanya sama tetangga yang menduga kami memelihara kambing di rumah. Ternyata tetangga kami juga mengaku sering mendengar suara kambing setiap tengah malam sampai waktu menjelang subuh. Bisnis bapak memang semakin maju, dapat banyak proyek-proyek lain. Tak mungkiri aku pun ikut menikmati segala fasilitas yang bapak kasih. Bapak juga sering bersedekah ke masjid dan ke panti-panti. Setidaknya itu hal positif yang aku lihat dari bapak secara
gak langsung membantuku. Aku menampik segala pikiran buruk tentang Bapak. Aku yang melihat tentu cuma bisa menangis sembari berusaha sekuat tenaga menahan kakak agar tidak kelepasan. Kamu bunuh ibuku, sekarang gantian. Aku terkejut dengan kata-kata kasar yang berulang kali diteriaki oleh kakak ke Bapak. Kakak tersulut emosi seperti orang kesetanan, sedangkan Bapak hanya berdiri terdiam tanpa melakukan perlawanan apapun, seolah mengakui perbuatannya. Bapak menjelaskan kalau selama ini dia melakukan pesugihan dan persetujuan ibu. Mulanya perjanjian itu tidak meminta tumbal manusia, hanya ritual dan penyerahan kepala kambing hitam sebagai pengganti tumbalnya. Tapi enggak diduga oleh Bapak, tiba-tiba dia mendapat mimpi kalau iblis itu meminta tumbal dari orang yang paling disayang oleh Bapak. Dia meminta salah satu dari anak-anak Bapak, yaitu antara aku dan kakak. Namun ibu menolak. Kemudian ibu menawarkan diri untuk menjadi pengganti kami sampai ibu meninggal secara tragis. Okelah sahabat, itulah cerita singkat dari Dewatara. Cerita ini kami rilis kembali agar tapi tidak full karena kami masih belajar, mohon dimaklumi. Terima kasih banyak.